Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimakumullah, di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah mengenai surga dan neraka adalah meyakini bahwa surga dan neraka telah Allah ciptakan. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam bukunya Al-Aqidah As-Salafiyah yang dikenal dengan sebutan Aqidah Tahawiyah menjelaskan bahwa surga dan neraka telah tercipta, tidak akan pernah sirna karena Allah telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan manusia. Allah telah menetapkan penghuni untuk keduanya. Sesiapa yang menginginkan surga, maka baginya surga sebagai karunia Tuhan untuknya, dan sesiapa yang menginginkan neraka, maka nerakalah untuknya sebagai bentuk keadilannya. Takdir amal manusia sesuai dengan kemudahan yang ia dapat dalam meniti dua jalan tersebut. Mereka berjalan sesuai ketetapan yang telah Allah takdirkan untuknya. Kebaikan dan keburukan telah ditakdirkan atas hamba. Sahabat kalam surga rahimakumullah, kaum Mu'tazilah dan Qadariyah meyakini berbeda. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka belum tercipta saat ini, karena bila Allah telah menciptakannya saat ini, padahal hari pembalasan belum terjadi, maka tentu ini sia-sia karena belum ada penghuninya. Dari alasan inilah kemudian mereka meyakini bahwa surga dan neraka baru tercipta pada hari kiamat. Tentu ini akidah yang keliru karena menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan secara jelas dan gamblang bahwa surga dan neraka telah ada saat ini. Adapun mengenai alasan kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bila surga dan neraka telah tercipta dan telah ada saat ini, tentu Allah telah melakukan perbuatan sia-sia. Kerancuan ini muncul dari prinsip akidah mereka yang rusak, di mana mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil wahyu. Anggapan mereka perbuatan dan ketetapan Allah itu sama dengan perbuatan makhluk, sehingga begitu mudah mereka menolak dalil wahyu dengan alasan tidak logis. Padahal hal-hal seperti ini adalah bersifat tauqifi alias perkara goib, tidak mungkin dijangkau kecuali melalui dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga dan neraka telah tercipta dan telah ada saat ini. Mereka senantiasa berada dalam akidah ini sampai muncullah kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari keyakinan ini. Mereka mengatakan surga dan neraka Allah ciptakan pada hari kiamat. Yang mendorong mereka berkeyakinan seperti ini adalah prinsip akidah mereka yang rusak dalam memahami syariat Islam. Mereka menanyakan, mengapa Allah melakukan ini dan itu? Sepatutnya Allah melakukan ini dan ini. Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh Allah. Mereka telah menganalogikan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Sahabat kalam surga rahimakumullah, Maha suci Allah dari apa yang mereka sangkakan. Tidakkah mereka telah menghafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Sahabat kalam surga rahimakumullah, dan berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa
surga dan neraka telah tercipta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang neraka, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 131. Imam Qurtubi rahimahullah berkata saat menafsirkan ayat ini, ayat ini dalil bahwa neraka telah tercipta. Ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah atau kaum Mu'tazilah, karena sesuatu yang belum ada tidak akan pernah dijadikan janji. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang neraka, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintaian. Sungguh neraka jahanam itu menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah An-Naba ayat 21 dan 22. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Kemudian tentang surga, Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan saat menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, para ulama menjelaskan bahwa surga telah tercipta dan telah ada sekarang berdasarkan firman Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan keyakinan seperti ini telah ada keterangan secara jelas dalam hadis yang menceritakan tentang Isra, baik yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim maupun kitab hadis lainnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Quran Surah An-Najm. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang surga saat menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril itu dalam rupa yang asli sekali lagi. Di sisi Sidratul Muntaha ada surga, tempat tinggal orang-orang mukmin. Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Sahabat kalam surga rahimakumullah, adapun dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa surga dan neraka telah tercipta di antaranya. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha tersebut ada surga, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian Jibril mengajakku ke Sidratul Muntaha. Ia diselaputi warna-warna yang tidak aku ketahui. Lalu aku dibawa masuk ke dalam surga. Ternyata di dalamnya terdapat dinding-dinding yang terbuat dari permata dan debu dari wewangian kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian meninggal ketika berada di alam kubur, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat. Setiap pagi dan petang, bila dia penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu nanti, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Barra' bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, lalu terdengar seruan dari langit, hambaku benar, maka bentangkanlah baginya permadani dari surga, dan pakaikanlah pakaian dari surga, lalu bukakanlah untuknya satu pintu menuju surga. Nabi melanjutkan sabdanya, lalu datanglah semerbak wewangian surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menceritakan pernah terjadi gerhana matahari semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Lalu beliau menyampaikan hadis yang cukup panjang. Di antara potongan hadis tersebut adalah, aku, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat di tempatku berdiri ini segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian, sampai aku melihat diriku ingin memetik setangkai buah dari surga. Ketika kalian melihatku melangkah maju, aku juga melihat neraka jahanam yang saling menghancurkan satu sama lain. Itu terjadi saat kalian melihatku melangkah mundur. Hadis riwayat Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin itu adalah burung yang bergelantung di pohon surga, hingga Allah mengembalikan ruh itu kepadanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini secara gamblang menjelaskan bahwa ruh orang-orang beriman akan berada di surga sebelum hari kiamat terjadi. Sahabat kalam surga rahimakumullah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang kami paparkan di atas cukuplah sebagai dalil yang tegas dan gamblang bahwa surga dan neraka telah tercipta dan telah ada sekarang, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah di atas. Dan ini merupakan akidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah. Demikianlah sahabat rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita semua tercatat menjadi ahli-ahli surga, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan-golongan para penghuni neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.